Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara semua. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah metode penelitian pendidikan seni. Kali ini kita akan membahas topik baru, yaitu berkenaan dengan data, ya, berkenaan dengan data dalam penelitian seni. Kita akan mencoba menelusuri apa itu data seni secara ringkas. Kemudian eh, kita akan mencoba menelisik ya karakteristik data seni, sifatnya, kemudian bagaimana cara mengumpulkannya. Ya, kemudian di akhir dari kuliah kita, saya akan menyampaikan sebuah tips ya bagaimana cara eh, merancang ya proses pengumpulan data melalui sebuah matrik, ya, matrik pengumpulan data. Baik, pertama saya akan sampaikan tentang data dalam penelitian seni dan pendidikan seni. Ya. Nah, data di dalam penelitian seni perlu kita lihat ya dari sudut pandang estetik ya. Artinya data ini kita letakkan sebagai sebuah informasi-informasi baik berupa informasi lisan, tertulis gitu ya, peristiwa-peristiwa yang dapat kita amati maupun karya-karya seni ya, yang berada di hadapan kita. Nah, sehingga kita bisa petakan karakteristik data itu menjadi dua sifat, yaitu data yang bersifat intraestetik dan data yang bersifat ekstra estetik. Di dalam bagan yang dapat saudara lihat di depan, ya saya sudah menggambarkan data yang bersifat intraestetik dan data yang bersifat ekstra estetik. Dalam sebuah karya seni atau fenomena kesenian, hal ihwal yang berkaitan dengan seni itu sendiri, sesuatu yang secara fisik, realita yang dapat kita amati di dalam karya seni, itulah yang disebut sebagai data intraestetik, yaitu data yang berkenaan dengan fisik karya seni, berupa bentuk-bentuk karya seni, struktur, subjek, ya, kalau di dalam karya rupa itu ada warna, ada unsur-unsur warna, garis, tekstur, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada prinsip-prinsip yang berkait dengan karya itu. Nah, dan hal ihwal yang berkaitan dengan perbentukan sebuah karya seni itu, yang dapat kita indera, dapat kita lihat ketika datanya adalah karya rupa, dapat kita dengar kalau yang kita hadapi adalah fenomena musik, dan dapat kita saksikan dari keseluruhan indera apabila datanya adalah fenomena seni pertunjukan. Inilah data ekstra estetik. Nah, selain data yang dapat kita indera tadi, ada juga data yang harus kita telusuri yang berada di balik karya itu, yang cenderung melingkupi karya itu, atau konteks yang menyertai aspek intraestetik tadi. Itu disebut sebagai ekstra estetik. Ya. Satu karya seni, suatu fenomena seni misalnya, tidak mungkin bisa terwujud dalam satu kelompok masyarakat tertentu ketika tidak ada latar-latar tertentu yang turut membentuk karya itu. Misalnya latar-latar psikologis, tingkat pendidikan, latar ekonomi, sosial, budaya, dan hal-hal lain yang turut melingkupi sebuah karya. Ya. Contoh misalnya, saudara akan meneliti tentang fenomena kesenian rakyat, ya, katakanlah kuda kepang. Dalam kesenian rakyat itu, selain data yang bersifat intraestetik, yaitu gerak tarinya, ya struktur tarinya, alur sajian tarinya, kemudian karya-karya rupa berupa kuda kepang yang digunakan, aksesoris dan lain-lain, iringan musik. Ya. Tentu juga ada aspek latar ekososial budaya yang turut membentuk dan melingkupi fenomena kesenian tadi. Hal-hal yang semacam itulah yang disebut sebagai data ekstra estetik. Itu yang harus saudara kumpulkan, gitu ya, yang turut membentuk. Jadi dalam penelitian seni tidak lengkap manakala kita hanya menelusuri aspek intraestetik saja, tanpa menelusuri aspek ekstra estetik. Nah, penelusuran aspek ekstra estetik dibutuhkan nanti ya, cara-cara analisisnya tentu dibutuhkan berbagai lintas teori ya, sehingga pendekatan yang bisa dipakai adalah interdisiplin. Kita meminjam pendekatan yang digunakan di dalam teori lain untuk membaca fenomena kesenian yang sedang kita amati.
Ini. Jadi saya tegaskan bahwa data ini memiliki dua karakter, dua sifat, yaitu bersifat intraestetik dan bersifat ekstraestetik. Karena sifatnya inilah, maka pendekatan analitik yang akan dipakai nanti juga intraestetik dan ekstraestetik. Ya. Mengapa? Ya karena datanya cenderung berupa aspek-aspek intraestetik, melekat di dalam perwujudan karya seni, dan juga data yang muncul dari aspek-aspek ekstraestetik, melekat di dalam berbagai fenomena tertentu yang melingkupi sebuah karya seni itu. Disajikan, dipertunjukkan, dan lain hal. Gitu ya. Baik, selain sifat data seni itu, ya, yang kedua, data itu punya wujud nih, ya, punya wujud. Ya. Berupa wujud apa data seni itu? Pertama, berwujud karya seni atau berwujud kebendaan. Jadi data seni itu pertama adalah data karya itu sendiri. Jadi ketika saudara meneliti seni, maka saudara meneliti karya. Karya yang Anda hadapi itulah data yang berwujud fisik, ya, berwujud artefak. Itu dalam karya rupa, ya, atau berwujud bentuk-bentuk karya seni, itulah data karya seni. Ya, dengan demikian data ini bisa kita kelompokkan menjadi data yang bersifat dokumen, ya. Lebih-lebih kalau data itu karya seni rupa, ya, karya-karya patung, karya-karya lukisan, karya seni-seni kerajinan, ya, dan macam-macam itu sifatnya adalah kebendaan. Itu data karya seni yang kita dudukkan sebagai sebuah dokumen yang nanti akan kita analisis, ya. Ya. Di luar karya rupa juga ada data yang berwujud karya-karya pertunjukan, karya musik, ya, teater, dan macam-macam. Nah, kedua adalah data yang bersumber dari manusia. Ya, siapa itu? Yaitu informasi-informasi yang melekat dari si seniman atau dari masyarakat penikmat seni. Ya. Nah, ini data yang bersumber dari manusia. Jadi selain fisik karya, juga data yang bersumber dari manusia. Bisa seniman, bisa penikmat seni, ya, atau di luar itu, ya, di luar itu, yaitu masyarakat-masyarakat yang turut terlibat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam fenomena kesenian yang kita teliti. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah data yang bersumber dari lingkungan alam fisik dan sosial budaya, ya, latar-latar budaya, ya kan, kemudian adat istiadat satu daerah, kondisi geografis satu daerah di mana kelompok masyarakat yang kita teliti itu tinggal, itu bagian dari data, di sumber data, ya, yang harus kita juga telusuri. Nah, bagaimana kaitannya dengan yang pertama? Data yang berwujud karya seni inilah yang cenderung intraestetik, gitu ya. Sedangkan data yang bersumber dari manusia ini memungkinkan muncul informasi-informasi yang memberi sumbangsi ekstra estetik tadi, gitu ya. Jadi untuk mengetahui aspek ekstra estetik dari segi psikologi senimannya, tentu kita harus meminta informasi atau data dari senimannya untuk melihat bagaimana kebermanaan satu karya seni di dalam konteks masyarakat penikmatnya sebagai bagian dari data ekstra estetik, maka kita akan bertanya kepada publik, ya, atau orang-orang atau apresiator atau penikmat seni, gitu ya. Nah, selebih itu ada data lingkungan alam fisik yang bersumber dari sini, yang kita jadikan sebagai informasi juga untuk bisa mengumpulkan berbagai data, ya, yang mendukung penelitian seni yang kita lakukan. Nah, data yang bersifat fisik tentu kita kumpulkan dengan cara-cara pengumpulan dokumen, ya, termasuk juga pengumpulan data karya seni. Berarti kita menggunakan cara pengumpulan studi dokumen. Jadi kita mengumpulkan berbagai karya-karya dokumen dan kita akan telusuri, kita analisis berdasarkan ya, teori-teori dan pendekatan estetik yang kita pakai. Kemudian data yang bersumber dari manusia ini kan harus kita tanya, ya. Karena kita harus bertanya pada manusia si sumber data ini, maka kita menggunakan teknik yang disebut sebagai teknik wawancara untuk menggali berbagai informasi yang berkenaan dengan data seni melalui sumber seniman, sumber penikmat seni yang kita kategorikan sebagai manusia tadi. Gitu ya. Nah, segala tingkah laku
si manusia, pola perilaku si seniman, pola perilaku penikmat, dan juga fenomena lingkungan alam fisik, sosial, budaya di sekitar lokus yang kita teliti, harus kita lihat dan kita amati dan kita saksikan secara langsung. Dengan demikian kita menggunakan cara-cara pengumpulan data itu melalui observasi. Nah, dalam penelitian seni, ya, dengan demikian dapat kita kelompokkan menjadi 3 utama teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Observasi digunakan untuk melihat dan menyaksikan langsung fenomena kesenian yang akan kita teliti dalam rangka mencari data yang bersumber dari manusianya, si seniman, penikmat seni, atau juga lingkungan-lingkungan sekitar yang harus kita saksikan secara langsung. Kedua, teknik pengumpulan wawancara ya harus kita lakukan untuk bertanya, menggali informasi sedalam-dalamnya kepada informan atau juga partisipan atau narasumber yang dia adalah manusia, baik berasal dari seniman, penikmat seni, atau masyarakat di luar ini ya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari data yang kita teliti. Yang ketiga adalah studi dokumen untuk menelusuri dokumen-dokumen estetik yang berkaitan dengan apa yang kita teliti, termasuk itu karya seni. Begitu ya. Nah, lantas persoalannya adalah secara teknis bagaimana cara kita melakukan observasi, cara kita melakukan wawancara, dan cara kita melakukan studi dokumen. Gitu ya. Nah, kita harus memetakan dulu di awal, memetakan apa yang harus kita observasi, apa yang harus kita wawancara, apa yang harus kita studi dokumen. Kita akan mendapat apa dari observasi, kita harapkan akan mendapat apa dari wawancara, dan kita harapkan mendapat apa dari studi dokumen. Nah, bagaimana kita merancang ini semua sebelum kita terjun ke lapangan? Caranya adalah kita harus berangkat dari berpijak, maksud saya dari rumusan masalah atau fokus persoalan yang kita teliti di dalam penelitian seni kita. Ya. Nah, agar lebih mudah saudara dapat menyajikan dalam sebuah matrik ya, matrik pengumpulan data. Matrik ini digunakan ya sebagai permulaan ya sebelum saudara terjun ke lapangan dalam langkah merancang dan memetakan apa-apa yang harus kita kumpulkan, dengan cara apa kita mengumpulkan ya berdasarkan pada fokus penelitian atau masalah yang kita teliti. Nah, fokus penelitian ini dapat Anda ya dalam matrik ini taruhlah buat sebuah tabel semacam ini ya. Terdiri atas nomor, kolom fokus penelitian atau masalah ya. Anda boleh menulis fokus penelitian atau masalah penelitian. Kemudian ketiga, kolom data yang akan dikumpulkan. Kemudian teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, dokumen ya. Yang ini kita abaikan saja. Nah, Anda tulis nih fokus penelitian berupa rumusan masalah saudara. Rumusan masalah 1, data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah 1 kira-kira apa? Ya, dipetakan di sini. Kemudian dari data yang akan dikumpulkan ini, saya akan mengumpulkan paling tepat itu dengan teknik pengumpulan data apa? Apakah observasi, apakah wawancara, apakah dokumen? Kita centang nanti mana yang sesuai. Bisa jadi satu kelompok data yang kita kumpulkan membutuhkan 3 cara. Ya berarti kita centang semuanya. Atau bisa jadi satu kelompok data kita kumpulkan hanya dengan 2 cara, wawancara dan dokumen misalnya. Berarti kita centang wawancara dan dokumen. Begitu seterusnya untuk fokus masalah ketiga, keempat, dan seterusnya bila lebih dari itu. Oke, cukup jelas ya. Dengan cara ini nanti kita akan lebih mudah dalam menelusuri data ya. Dari teknik yang kita gunakan, ini yang kita centang, data yang kita kumpulkan, nanti ini akan dikembangkan menjadi instrumen penelitian. Nah, dalam sesi-sesi pertemuan yang akan datang, kita akan bahas bagaimana merumuskan teknik pengumpulan data ini menjadi sebuah instrumen yang bersifat operasional yang dapat kita gunakan secara langsung dalam pengumpulan data. Nah, kali ini kita merancang dulu, kita memetakan dulu tekniknya menggunakan matriks ini. Contohnya semacam ini. Dalam sebuah penelitian saya yang berjudul Eksistensi Perajin Batik Perempuan, titik 2, adaptasi estetik terhadap tantangan industri kreatif, saya mengemukakan 3 fokus penelitian atau mengemukakan 3 rumusan masalah. Yaitu rumusan masalah 1, bagaimana pemetaan perilaku adaptif pembatik perempuan dalam berkarya batik pesisir terhadap tantangan industri kreatif. Pertanyaan kedua,
rumusan masalah kedua atau fokus kedua. Apa saja aspek pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang mendasari perilaku adaptif pembatik perempuan dalam berkarya. Dan rumusan masalah ketiga, model adaptasi estetik yang dekonstruksi. Ya, seperti apa oleh pembatik perempuan untuk membangun eksistensinya di antara tantangan industri dan pemertahanan nilai. Intinya ada 3 rumusan masalah atau 3 fokus. Kemudian data yang dikumpulkan di fokus pertama untuk memetakan perilaku adaptif, saya merasa membutuhkan data media batik untuk menjawab masalah ini. Membutuhkan data proses penciptaan batik untuk menjawab masalah ini. Saya membutuhkan data tentang gagasan batik tradisional dan kontemporer untuk menjawab masalah ini. Saya membutuhkan data teknik batik dan desain motif untuk menjawab masalah ini. Nah, data media batik ini saya kumpulkan dengan cara observasi. Artinya saya butuh untuk datang langsung untuk melihat langsung media apa yang dipakai. Selain itu juga dokumen yang berkaitan dengan media harus saya kumpulkan di lokasi itu ya. Kemudian proses penciptaan batik saya mengumpulkan kali ini dengan cara observasi kan. Proses itu kan live langsung ya, maka harus saya saksikan. Maka saya butuh observasi. Juga butuh wawancara untuk konfirmasi langsung kepada perajin ketika saya observasi tadi. Nah, di sini kosong, saya tidak mencentang dokumen karena saya tidak butuh mengumpulkan data dokumen untuk mengumpulkan informasi tentang proses penciptaan batik. Nah, kemudian gagasan batik tradisional saya centang observasi dan wawancara. Kemudian tentang teknik batik ya saya centang wawancara dan dokumen. Begitu juga untuk desain motif. Ya. Kemudian aspek masalah kedua, aspek pengetahuan, nilai, dan keyakinan yang mendasari perilaku adaptif berkesenian. Saya butuh data latar ekologi, sosial, dan budaya. Saya butuh data permintaan pasar. Saya butuh data profil perajin. Saya butuh data informasi teknik membatik, pemilik usaha, informasi interaksi, butuh data interaksi antara pembatik, pemilik usaha, dan masyarakat sekitar. Kemudian saya butuh data tentang transfer, bagaimana cara-cara transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan perbatikan untuk menjawab masalah kedua ini. Ya, baik, data pertama saya kumpulkan dengan observasi, data kedua ini minat pasar saya kumpulkan dengan observasi dan wawancara. Kemudian data profil perajin saya kumpulkan dengan observasi dan wawancara. Begitu seterusnya, saya centang mana yang saya butuhkan, teknik mana yang akan saya pakai. Begitu juga untuk masalah ketiga. Ya, saya centang teknik mana yang saya pakai untuk mengumpulkan data atau informasi ini. Nah, dari inilah nanti saya akan kembangkan menjadi 3 instrumen, yaitu instrumen observasi ya untuk mengetahui yang saya centang tadi, dan instrumen wawancara untuk mengetahui yang saya centang ini, dan instrumen studi dokumen untuk mengetahui atau mencari dan menelusuri apa yang saya centang ini. Begitu ya. Baik, selanjutnya saudara, untuk bisa memperkaya dan memperdalam pemahaman saudara, saudara perlu membuat lembar kerja, mengerjakan sebuah lembar kerja, yaitu saudara berlatih untuk membuat matrik pengumpulan data ini. Tentu Anda sudah punya topik penelitian dan rumusan masalah yang sudah saudara susun ya dari kuliah kita sebelumnya. Letakkan masalah itu di dalam kolom fokus penelitian. Mungkin Anda punya 2 rumusan masalah atau 3 atau 4, silahkan disesuaikan mana yang akan Anda pakai, masukkan di sini. Kemudian Anda petakan data yang Anda kumpulkan berdasarkan masalah penelitian Anda. Kemudian centang teknik yang Anda pakai. Apakah observasi, wawancara, atau studi dokumen. Baik, begitu dengan membuat matrik ini, latihan membuat matrik ini, saya yakin saudara akan bisa lebih paham dan lebih mengetahui secara teknis ya bagaimana merancang pengumpulan data. Demikian pengantar kuliah kita hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan lembar kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.